Sarif itu apa ya, pandangannya jauh-jauh ke depan. Itu kayaknya ada mungkin punya indera keenam. Ada isyarat ilahiyah mungkin yang beliau terima sehingga punya prediksi seperti itu. Ngobrol memberikan masukan itu untuk pembicaranya nggak boleh mengatakan masukan dia. Dari kita hanya ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babel Manhaj. Sahabat di mana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, seorang ulama kondang, Kiai Haji Raden Sarif Rahmat SQMA, beliau seorang kiai yang sangat luar biasa. Banyak ucapan-ucapan beliau jauh hari menjadi kenyataan. Dan kebetulan Babe sendiri sering sebagai saksi langsung. Mari kita saksikan bagaimana prediksi-prediksi beliau tentang NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, terutama warga besar Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada, izinkan saya bercerita sedikit tentang apa yang pernah saya alami sendiri dan saya lakukan sendiri beberapa tahun yang lalu hingga hari ini. Pada saat Munas di Banjar, Munas Nahdlatul Ulama di Citangkolo, Banjar, saya hadir di sana ditemani oleh saudara saya Muhammad Ali Rahman. Malam hari ketika sedang ada pembahasan Bahasul Masail, tiba-tiba terlintas di pikiran saya, melintas yang kemudian saya katakan pada saudara kita itu, Pak Ali Rahman, saya kok melihat tanda-tanda sepertinya Kang Said bisa diajukan kembali menjadi Ketum PBNU untuk ketiga kalinya, karena kami tahu itu kan cuma 2 kali, gitu. Dah, kita hentikan sampai di situ. Beberapa bulan kemudian kami dengan istri main ke PBNU, bertemu dengan Kiai Miftahul Ahyar, bertemu dengan Kang Said Agil Siroj. Saat itu ditemani oleh Kiai Lukman Dimyati, Termas, Gus Lukman. Selesai berbincang-bincang, kami hendak berfoto di sebelah pojok. Tiba-tiba Gus Lukman mengatakan, Yai Sarif bagaimana untuk muktamar di Lampung? Saya secara spontan mengatakan, dilanjutkan saja. Gus Lukman waktu itu, kalau tidak salah dengar, wah ini dawuh nih kalau gini nih. Kami tidak perpanjang kalam. Nah, sekian bulan kemudian, kami memohon kehadiran Kiai Manarul Hidayat dengan Kiai Mujib, Gus Mujib, pengasuh Pondok Pesantren Al-Sa'adah Depok untuk bincang-bincang di rumah. Lalu saya sampaikan, saya kok punya dugaan bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu pengen memimpin NU. Kemudian Kiai Mujib menjawab, tapi kalau Tanfidiyah kan tidaklah Kiai, mungkin Suriah gitu. Ya saya bilang ya Suriah justru lebih strategis untuk mengendalikan NU. Udah selesailah pembicaraan itu. Berikutnya saya mengajak Kiai Manarul untuk sowan ke kediaman Kang Said Agil Siroj untuk menyampaikan apa yang menjadi pikiran kami semua, yaitu menginginkan beliau supaya naik kembali memimpin Nahdlatul Ulama yang ketiga kalinya, dengan catatan tidak mengganding Habib Lutfi bin Yahya. Tiba-tiba ketika kami sampai masuk dan duduk bersama dengan Kang Said, justru Kang Said mengatakan bahwa beliau akan berpasangan dengan Habib Lutfi bin Yahya dan jalan beliau dianggap sudah aman. Saat itu pula saya dan Kiai Manarul bersepakat untuk langsung pulang saja dan tidak melanjutkan dukungan karena kita khawatir Nahdlatul Ulama akan
dikendalikan oleh orang-orang yang menurut kami kurang pas. Nah, sekedar juga tambahan informasi, jauh sebelum itu saya sudah berbicara dengan Kiai Khalwani. Kebetulan beliau datang ke Jakarta, ceramah di Depok, mampir, dan kemudian kami malam harinya bertemu di kediaman salah seorang jamaah beliau di BSD. Beliau menceritakan tentang adanya pemalsuan sejarah Jatman yang dilakukan oleh, diduga tapi ya, oleh Habib Lutfi bin Yahya. Saat itu saya langsung bilang, seharusnya memang Jatman diambil oleh panjenengan dan panjenengan langsung menjadi sesepuhnya di sana. Beliau tidak memberikan tanggapan, barulah sekian tahun kemudian masalah ini mencuat. Sebetulnya kami sudah berbicara lebih dahulu tadi, sekitar tahun 2015, jadi sebelum kami bincang-bincang dengan Kiai Manarul soal soal muktamar. Jadi itu jauh sebelum itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini apa adanya, nanti kita bisa klarifikasi dengan beliau-beliau semuanya. Bukankah sudah saya sampaikan apa adanya, dan sekarang bagaimana kita bisa menyaksikan bersama. Mudah-mudahan Kiai Manarul, kemudian Kiai Mujib, dan Gus Lukman Termas, juga saudara saya Ali Rahman, termasuk Kiai Khalwani juga berkenan untuk klarifikasi tentang masalah yang saya sampaikan tadi, benar atau tidaknya. Jadi peristiwa pembicaraan Thariqat dengan Romo Kiai Khalwani itu sekitar tahun 2015. Perbincangan di rumah kami tentang persiapan muktamar itu tahun 2019 bersama dengan Dr. Kiai Haji Manarul Hidayat dan Kiai Mujib, juga yang lainnya, dan juga perbincangan tentang Kang Said di kediaman beliau juga masih tahun itu juga menjelang muktamar. Saya kira itu saja, mudah-mudahan manfaat, dan kita menunggu klarifikasi dari beliau-beliau semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dengan Kiai Mujib. Adapun yang ingin kami tanyakan kepada Kiai adalah terkait nih Pak Kiai, benarkah Pak Kiai Syarif pernah mengundang Kiai Manarul dan Kiai Mujib untuk menyampaikan kekhawatiran Habib Lutfi bin Yahya yang akan menyalonkan menjadi pimpinan NU, Pak Kiai? Kapan, mungkin di mana waktu itu persisnya, mungkin bisa diceritakan Pak Kiai? Oke, terima kasih. Jadi memang dulu mungkin sekitar setahun sebelum muktamar Lampung. Ya. Jadi jauh-jauh hari sebelum muktamar itu kita pernah diundang oleh Kiai Syarif di dalamnya, di Pondok Cabe. Ada Kiai Manarul, ada kiai-kiai yang lain, bahkan waktu itu ada Kiai Nur Huda, ada banyak kiai-kiai yang lain. Dan waktu itu memang salah satu kekhawatiran yang beliau sampaikan adalah apabila Habib Lutfi bin Yahya itu menjadi ketua umum, ya, ketua umum. Hanya waktu itu saya sampaikan, saya jawab, kayaknya kalau ketua umum sih tidak, tapi beliau roman-romannya kepinginnya jadi Rois Am. Nah, kayaknya ketika itu sebelum muktamar Lampung. Ya, jauh ya? Masih sebelum muktamar Lampung. Jadi waktu itu belum muncul nama-nama, belum muncul nama-nama Gus Yahya, belum ya. Jadi itu sudah diprediksi duluan. Gitu, oke. Baik. Pak Kiai Mujib sempat tanya nggak, kenapa sih tiba-tiba ada terbesit itu, Pak Kiai Syarif? Ya, waktu itu ya muncul di diskusi itu. Muncul jadi di diskusi, ya? Di diskusi itu muncul beberapa alasan mengapa analisisnya seperti itu. Jadi karena beliau memang Kiai Syarif itu pandangannya jauh ke depan, itu kayaknya ada
mungkin punya indera keenam. Ada isyarat ilahiyah mungkin yang beliau terima sehingga punya prediksi seperti itu. Dan memang ketika itu setelah itu memang ada tanda-tanda, saya melihat bacaan saya ketika itu memang Habib Lutfi sangat punya keinginan untuk menjadi Rais Am. Hanya kemudian karena dukungannya kecil sehingga tidak terpilih. Baik. Bagaimana pendapat Kiai Mujib terkait itu yang pernah didiskusikan ketika berkumpul dengan diskusi dengan Pak Kiai Sarif, Kiai Manarul? Jadi sinyal yang diberikan oleh Kiai Sarif itu seandainya terbukti bagaimana jadinya NU, ya, bagaimana jadinya, udah mungkin nggak karu-karuan, ya, nggak karu-karuan, karena lihat perkembangan hari ini, dulu yang seakan-akan kayak NU, seakan-akan NU, sekarang malah cenderung merusak NU, musuhi NU dan sebagainya. Buktinya ya gampang, begitu tidak terpilih menjadi Rais Jatman, kemudian mendirikan Jatma. Ini artinya apa? Artinya komitmen ke NU-nya itu jauh sekali. Ya. Jadi makanya kalau masih ada orang yang menganggap masih berkomitmen kepada NU, ya menurut saya jauh dari kebenaran. Benarkah Kiai Sarif Rahmat pernah mengundang Kiai Manarul dan Kiai Mujib untuk menyampaikan beberapa kekhawatiran ketika Habib Lutfi bin Yahya akan menyalonkan menjadi pimpinan NU, Pak Kiai? Mohon tanggapannya, Pak Kiai. Ya, kalau menurut saya, ya orang mencalonkan ya boleh-boleh. Betul. Yang milih ini kan seluruh Indonesia. Itu PW, Iya. itu dalam muktamar baru pemilihan, baik Rais Am ataupun panitia. Oleh karena itu, insya Allah, apalagi sekarang medsos, dulu semula ada medsos, ya orang belum paham kondisi seperti sekarang ini. Jadi medsos ini termasuk ada suka, ini ada positif, ada negatif. Seperti perkembangan Islam di Amerika, di Eropa, yang dulu tertutup tentang agama Islam, sekarang kan sudah terbuka. Di Indonesia juga begitu. Dulu belum ada medsos, orang lihat sami'na wa sekarang orang-orang cerdas itu pasti akan berbukti. Nah, ini yang khawatir ini, pendapat saya, kan mayoritas banyak umat Islam di Indonesia ini kan belum paham, artinya pendidikannya rendah-rendah, mudah dibohongi. Tapi kalau yang pengurus, insya Allah, dia berpendidikan, berorganisasi, dan dia paham apa yang patut untuk memimpin itu. Sebab saya sadar betul, ngobrol dengan Gus Dur, NU ini kan organisasi keramat bagi bangsa Indonesia. Keramat. Juga Sholatil NU, Sholatil NKRI, Waidah, Fasadatil NU, Fasadatil NKRI. Kalau NU-nya kuat, insya Allah Indonesia akan aman, akan damai, akan tentram. Tapi kalau NU-nya rusak, khawatir negara buat rusakan dia. Karena kita adalah mayoritas organisasi terbesar milik umat Islam di Indonesia dan punya pandangan NKRI itu harga mati. Iya.
Kata Gus Dur, Indonesia ini rumah besar kita. Kalau ada yang bocor, wajib kita harus ganti. Iya. Oleh itu insya Allah dalam pemilihan kan PCP orang-orang alim, Pintar-pintar. orang yang pintar dan Pengalaman Jadi organisasi. siapa saja untuk mencalonkan boleh. Boleh. Tapi benar ya Pak Kiai ya, kekhawatiran itu sempat muncul ketika diskusi. Kalau iya dalam diskusi tertutup memang ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Gitu. Jelas yang dipimpin ya orang-orang yang ngerti manajemen, ngerti organisasi. Saya ingat benar nasihat Gus Dur karena saya lama mendengar Gus Dur. Rois Suriah itu wajib kiai, Wajib ya Pak Kiai. tapi tidak semua kiai bisa jadi rois am. Harus ada kelebihan khusus manajerial. Oh, ilmu manajerialnya ya. Manajemennya itu adalah puncak. Tapi rois am itu wajib kiai, Oh, wajib. Jadi selain kiai nggak boleh rois am. Tapi tidak semua kiai bisa jadi rois am, kata Gus Dur, harus memiliki ilmu manajemen kepemimpinan. Itu yang yang penting ya Pak Kiai. Ukuran seorang kiai itu menurut Pak Kiai Manarul yang sebagai rois am seperti apa Pak Kiai? kalau guru-guru saya kan sering nasihati waktu pesantren ya, yang melahirkan kamu adalah ibu, bapak. Yang memberikan ilmu kecerdasan adalah guru-guru pesantren. Untuk mendewasakan kamu dalam bermasyarakat adalah aktif di Organisasi. Jadi organisasi itu adalah mendewasakan seseorang. Itulah organisasi. Iya. Saya paham betul nasihat orang tua saya itu. Jadi kalau ingin dewasa, aktiflah di organisasi. Organisasi. Alhamdulillah saya dari kecil sudah aktif di organisasi. Sehingga timbul manfaat dan maslahat pentingnya organisasi. Iya. Bisa dewasa, Iya, membangun karakter kayak gitu. membuat karakter dan tahu karakter orang. Karakter orang. Dan tidak punya sifat sombong, aku yang paling alim tidak wasyawirhum fil amri idza azamta. Makanya orang tua saya itu mendidik dalam rapat organisasi boleh berantem, boleh debat, Oh iya. boleh dalam menentukan sesuatu persoalan boleh debat, boleh berantem. Tapi tatkala sudah ada keputusan, haram mengatakan di luar bahwa saya sebetulnya tidak setuju, itu haram. Oh. Baik. Itu ajaran Rasulullah kan gitu. Iya betul. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya tidak setuju dalam keputusan organisasi, tapi saya kalah. Sami'na wa ata'na. Itulah konsep Islam begini. Siap. Jadi kalau hasil keputusan dibicarakan di luar, mudah-mudahan itu yang saya pakai sampai hari ini dalam memimpin organisasi. Iya. Jadi kalau organisasi bukan berantem, itu masalah. Nggak ada masalah. Dan berantem dalam organisasi wajar dan lumrah. Lumrah. Sehingga pentingnya didewasaan oleh organisasi. Berpendapat ya. Pak Kiai. Beda pendapat, Beda pendapat. legowo, menghargai orang. Iya. Tapi kalau sudah keputusan usul kita tidak dipakai, ya sudah. Itulah organisasi. Iya betul. Baik. Izin Pak Kiai, pertanyaan berikutnya, benarkah Kiai Manarul pernah diajak Kiai Syarif untuk bertemu Kiai Agil Siroj untuk membahas pencalonan calon pimpinan Ketua NU di Lampung? Mohon tanggapannya Pak Kiai. Saya dengan Kiai Syarif kan Cirebon dengan Sunan Kalijodo. Iya, Ayah dengan betul. pas dengar informasi tentang masalah muktamar Lampung, berita-berita yang kurang enak di mass media, berita yang pro kontra, semua
Hanya saya dengan Raden Syarif yang berdua. berkunjung Itu yang ngobrol memberikan masukan gitu untuk NU ke depan. Nah, pembicaranya nggak boleh ditarakan ke mas media. Jadi kita hanya ngobrol bertiga. Tapi intinya bagaimana pemikiran-pemikiran kita ini berdua untuk NU ke depan. Kendala begini, gitu. Ya kita dialog di rumah. di rumahnya. Artinya poin-poin masukan yang berikan masukan kita kan berkewajiban. iya Orang betul. NU wajib berikan masukan. Nah, setelah dalam perjalanan utama terjadi lain, yaitu Iya, utama tapi kita sudah memberikan. baik, betul. Betul itu berdua. Betul ya Pak Kiai. Masih ingat Pak Kiai waktu itu? Ingat malam-malam gitu. Tahun berapa Pak Kiai? Masih Pas ingat? Lampung aja sebelum utama di Oh, sebelum Muktamar Lampung. utama Lampung dan dengar berita-berita itu yang luar biasa. Ya, kita sebagai orang NU kan berkewajiban Iya, untuk memberikan masukan. itu. Betul itu. Berita itu. Izin Pak Kiai, berikutnya benarkah waktu itu Kiai Said Agil Siroj mengatakan akan maju berdampingan dengan Habib Lutfi bin Yahya, padahal Kiai Syarif dan Kiai Manarul kurang berkenan. Apakah seperti itu Pak Kiai? Enggak keluar begitu. Enggak. Oh, iya. Enggak Pak Kiai ya. Enggak keluar begitu. Enggak keluar. Baik. Untuk menentukan roh Islam. Baik. Untuk ketua, mungkin ketua umum atau Kalau ketua umum ya kita mendukung supaya dilanjutkan gitu. Kita berdua yang mendukung gitu. Supaya kan saya tetap maju. Tetap Masalah roh Islam kita nggak bahas. Kita bahas. Nah, setelah maju kalah atau menang kan urusan lain. Tapi ada hal perbaikan untuk ke depan. Izin Pak Kiai, pertanyaan terakhir Pak Kiai, benarkah Kiai Syarif ketika itu langsung mengajak pulang atas pernyataan Kiai Agil Siroj memilih Habib Lutfi bin Yahya sudah sip dan aman? Mohon tanggapannya Pak Kiai. Ya ada kalimat yang kurang berkenan dengan Raden. Ya, kemudian kita langsung pulang. Gitu. Karena ada hal-hal yang ya kurang serp. Karena kita minta pulang. Langsung pulang aja ya? Ya udah pamit selesai. Masih ingat Pak Kiai pernyataannya seperti apa? Pernyataannya nanti tunggu nanti aman. Baik. Ya tunggu hasil muktamar. Gitu. Baik. Ya udah selesai karena pembicaraan sudah selesai, udah kita pulang aja. Iya. Terakhir sekali lagi Pak Kiai, bagaimana pendapat Pak Kiai terkait analisis yang dahulu mungkin Pak Kiai Syarif dengan Pak Kiai Manarul yang dahulu pernah sempat diutarakan, dianalisa, ternyata perkembangan saat ini terjadi Pak Kiai. Bagaimana tanggapan Pak Kiai? Kalau tanggapan saya, kalau dulu kan belum ada medsosnya, kita belum transparan tentang masalah kondisi sekarang. Betul. Gitu. Sekarang kan ada medsos. Saya dengan Raden Syarif ya, sebenarnya lihat dari akhlaknya, lihat akhlak. Kalau kata Gus Dur, siapapun akhlaknya bagus. Bahkan itu pemilihan presiden, kalau rakyat sudah memilih monyet, ya orang Iya, itu sangat viral. ya udah sampai udah keputusan rakyat. Keputusan rakyat. Ya udah itu hormat, itulah NU. Masalah nanti pelaksanaannya, yang cocok kita laksana, yang tidak cocok kita doa.
Iya. Itulah NU. Jadi kalau sekarang ada yang mencaci maki pemerintah, mencaci maki kiai, mencaci maki ulama, dan merasa diri paling kuat, itu bukan karakter NU. Bukan. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah. Ya, sekarang kita ya, kita. Anak-anak saya itu jarang ngomong saya anaknya kiai, jarang. Baik. Karena malu, takut nanti akhlak saya jelek, nggak kayak bapak. Ya. Makanya anak saya tuh wisuda baru ngomong anak saya. Gitu. Oh, Malah yang bontot ini nyari jodoh, yang penting bagaimana yang nggak kenal sama bapak. Itu tuh ya kan malu gitu kalau punya anak cocok dengan bapak, nggak bawa nasab ya pakai. itu masalah. Itulah pertandingan. Iya. Siap. Dalam kondisi masyarakat. Anak saya itu kalau sudah baru saya datang, anaknya gitu. Siap. Kalau di pondok. Kalau di pondok sudah terkenal. Langsung kalau pondok. Tapi kalau yang kampus, Nah. Siap. sama dengan orang. Cuma di Sarip karena masih muda, ngomong yang benar, kita mau udah tua. Jadi kalau udah tua masih ngaco juga, yang menjelang udah mau mati masih ngaco, kan kita enggak enak. Yang bukan. Ya udah maju. Gitu. Siap. Baik Pak Kiai. Mungkin itu Pak Kiai. Oh iya benar, saya diundang oleh Abi Syarif atau Kiai Haji Syarif Rahmat di Pondok Pesantren Ummul Qura yang beliau pimpin. Itu terkait dengan persoalan-persoalan KNU-an dan kaitannya dengan orang-orang Ba'alawi atau Habaib ini ya. Bahwa pada muktamar yang baru lalu di Lampung ya, memang ada keinginan agar Kiai Said Agil ini berpasangan dengan Lutfi bin Yahya. Nah, ini sesungguhnya jika ini terjadi, ya, Kiai Syarif sudah mengingatkan kepada pihak-pihak yang memang memiliki akses, memiliki suara dan lain sebagainya, termasuk terhadap Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj agar tidak menempatkan seorang Lutfi bin Yahya sebagai kandidat dari pencalonan, yaitu sebagai Rois Am PBNU. Nah, alhamdulillah itu tidak terjadi, ya, karena kalau itu terjadi maka ini bahaya besar, ya, bahaya besar bagi NU dan bahaya besar bagi bangsa Indonesia. Saya kira ini sudah alhamdulillah tidak terjadi. Menurut saya memang apa yang dikhawatirkan oleh Pak Kiai Haji Syarif Rahmat itu sangat tepat, ya, karena menurut saya beliau ini memiliki visioner, memiliki pandangan yang jauh, ya, protektif terhadap satu masalah kepentingan umat, kepentingan bangsa, khususnya kepentingan Nahdlatul Ulama. Dan beliau, saya lihat ada insting intelijen yang cukup kuat di dalam dirinya, sehingga cukup beralasan bahwa apabila Lutfi bin Yahya berpasangan dengan Kiai Said Agil, maka tadi saya katakan ini bencana. Nah, kemudian ini adalah satu peristiwa-peristiwa yang kita lihat dari masing-masing Habib ini memiliki tugas yang berbeda. Seorang Lutfi bin Yahya menampilkan dirinya secara low profile, ya. Itu tentu dibuat-buat sehingga orang akan terkagum-kagum dengan beliau. Beda lagi dengan Habib Syekh, ya, pada posisi sebagai orang yang pandai berselat, padahal itu jualan selawat, ya, di kalangan Nahdliyin. Ada lagi yang bersikap garang seperti Rizik Syihab, seperti Bahar, ya. Ada lagi yang kerjaannya cuman
bikin halusinasi, ya, kurafat, ya, penyesatan akidah umat, ya, itu yang memang referensinya mereka punya dalam kitab-kitabnya, sehingga itu diyakini sebagai memang dianggap karomah oleh mereka, kelebihan mereka, ya, sehingga mereka menyanjung buyut, iya, buyut mereka, ya. Misalnya Faqih Muqaddam bisa mi'raj 70 kali dalam semalam atau sehari, ya. Ini kan sudah keluar dari akidah Islam, ya. Nah, kemudian lagi misalnya ketika orang ditanya oleh Munkar Nakir, maka dijawab oleh si jenazah itu, oleh mayit itu, apa? Abdullah Al-Haddad. Man rabbuka? Abdullah Al-Haddad. Wa man nabiyuka? Abdullah Al-Haddad. Ini kan penyesatan akidah, ya. Kemudian ada lagi hujan susu dan lain sebagainya. Ini semuanya kedustaan, ya. Saya kira ini yang perlu kita waspada, dan mereka memang berperan masing-masing satu sama lain berbeda-beda. Habib Lutfi berperan sebagai orang yang low profile, tapi sesungguhnya hatinya, agendanya sama, menguasai Indonesia. Karena bagaimana seseorang bisa menguasai Indonesia, itu harus terlebih dahulu bisa menguasai NU atau menghancurkan NU, baru bisa menghancurkan dan menguasai Indonesia. Ya, ini tingkah laku Yahudi seperti ini, ya. Kembali saya tegaskan bahwa sekali lagi guru saya itu Kiai Haji Syarif Rahmat itu memang memiliki cara pandang yang jauh ke depan, memiliki insting intelijen yang cukup kuat, ya, dalam berbagai aspek, ya, terutama dalam konteks ini. Kita seringkali diingatkan hati-hati gitu, ya, terhadap kalangan habaib, ya, karena memang fatalnya sudah terjadi. Jadi bagi saya hati-hati kepada para muhibbin yang belum bertobat, maka bertobatlah kalian, ya. Sesungguhnya ketika kalian berdiam diri atas satu ketidakbenaran, atas satu kesesatan, maka kalian itu sama saja dengan ikut dalam kesesatan itu, ya. Mau itu kiai, mau itu orang biasa, mau itu tokoh, ya, mau itu seorang pejabat negara, sama. Ketika mereka membiarkan diri terhadap satu kesesatan yang mereka tahu dengan nyata tapi berdiam diri, ya, dosanya sama. Nah, dalam konteks ini saya menyayangkan sekali sikap PBNU, sikap Ketua Umum dan Rais Am, ya, yang melakukan pembodohan terhadap umat. Ketika seorang Ketua Umum menyatakan cukup husnuzan, ya, ini artinya pembodohan umat. Umat tidak boleh berpikir secara kritis, ya, terhadap persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan-persoalan KNU-an yang jelas-jelas secara dalam konteks keilmuan ini sebetulnya sangat terbuka, ya, yang diawali dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Seharusnya PBNU menggunakan ini, dia punya forum Bahsul Mathail, lembaga Bahsul Mathail, tapi ini tidak ditutup rapat-rapat. Kita harus taklid terhadap seorang Habib, ya, padahal mereka jelas-jelas secara DNA adalah keturunan Yahudi Askenazi, berhaplogrup G, ya. Ini artinya seorang Ketua Umum dan Rais Am melakukan satu pembodohan terhadap umat, apalagi ada tuduhan bahwa Kiai Imaduddin dan rombongannya ini, kita orang yang mendukung, dianggap sebagai kaum Wahabi Salafi dan kaum Khawarij, ya. Ini naudzubillahi min dzalik, ini sangat ceroboh ucapan sepertinya, yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang Rais Am. Saya berharap semoga ke depan beliau segera diganti karena tidak layak jadi Ketua Umum dan tidak pantas jadi Rais Am. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.